Ada juga itu netizen yang tanya itu, buat dikomentari itu ada Ade Armando ini untuk konten Udin. Ya di Ade Armando itu kan doktor komunikasi, dosen komunikasi UI. Nah, kita harus paham dulu itu. Ade Armando itu doktor komunikasi UI. Nah, dia bicara soal agama, lah kan sudah tidak jalurnya. Kalau keliru ya nggak apa-apa kan gitu, nggak apa-apa itu maksudnya ya wajar karena dia bukan kiai, bukan ulama, bukan akademisi yang belajar agama. Secara dia belajarnya kan dia sendirian, beliau ngaku ya belajar dari mendengar-dengar aja kan itu. Kemarin kan bilang di Quran tidak ada secara eksplisit aturan sholat itu harus 5 waktu. Ya memang nggak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu di waktu pagi dan petang kan itu. Sholatlah di tengah malam ya maksimal 3. Lah memang Quran itu kan harus dijelaskan dengan hadis. Kan gitu loh. Karena Quran itu yang paling paham kan Rasulullah. Oh yang dikasih itu Rasulullah ya oleh Allah kan itu. Nah makanya itulah hadis sahih itulah yang menjelaskan Quran. Tapi kan Ade Armando kan orang komunikasi dia pintar mancing orang supaya pro kontra gitu loh. Nah, dia nggak mau itu dijelaskan hadis ya enggak. Di Quran nggak ada pokoknya. Iya bener. Mana yang salah nggak ada yang salah itu dalam kalimatnya itu. Kita itu harus jeli memahami apa itu kalimat gitu. Jangan buru-buru Makanya kalau nonton kadang-kadang kan yang suka membuli itu suka apa itu ya apa jenenge haters itu kan nggak mau mendengarkan benar-benar konten yang dia komentari, nggak diulang-ulang, kemudian setelah diulang-ulang diperhatikan maksudnya apa, baru komentar kan nggak mau. Kadang-kadang videonya 30 menit itu baru nonton 2 menit udah komentar kok, ini berarti kan nggak nonton dia, atau mungkin dia kere nggak punya pakai data tuh. Yang penting pokoknya komentar nge-head kan gitu. Nah di Armando itu begitu, saya juga melihat itu videonya. Saya ketawa, nggak marah, nggak tersinggung, nggak ketawa aja. Bagi saya ini Ade Armando sedang bertanya kan gitu. Saya kiai itu, nah dia berpendapat itu artinya bertanya, bener nggak kan itu? Dan sudah diluruskan oleh MUI kan itu. Ini nggak ada. Jadi kita itu jangan gitu loh, jangan mudah-mudah untuk ngejudge gitu, ngejudge gitu ya. Menghukumi gitu. Ya kalau saya anggap itu Ade Armando bertanya aja, dijawab aja, selesai. Tapi itu menimbulkan keraguan-raguan di kalangan umat. Ya kalau umat ragu-ragu kan nanti dia akan cari sumber-sumber lain, pendapat-pendapat lain, kan gitu, kalam-kalam ulama yang lain, kemudian dia bisa menyimpulkan. Kan gitu, wah, khawatiran banget loh. Jangan berlebihan gitu loh. Dan bukankah Rasulullah sendiri bersabda, keraguan-raguan itu tanda mau meningkatnya iman. Keraguan-raguan itu karena pertanyaan muncul, pertanyaan-pertanyaan itu. Lu jangan terlalu kenceng, kalau apa-apa kenceng ya terus kafir ini, waduh. Ya kalau kafir beneran, kalau enggak ya nanti yang kafir yang ngomong loh, kata Nabi itu. Jangan mudah kita menuduh orang tuh. Ya anak kecil misalnya, seperti anak kecil tuh bertanya apa Tuhan di mana ya, itu kan kalau kita serius, kita aliran kenceng, kurang ajar kamu, Tuhan tidak membutuhkan tempat, kafir, bunuh loh kan gitu. Lah anak kecil ya, terus kemudian loh itu kan anak kecil Pak, loh iya anak kecil itu artinya bisa dinisbatkan orang yang pengetahuannya sedikit, yang belum banyak pengetahuannya. Pak Ade Armando itu ahli komunikasi, pakar komunikasi, dosen komunikasi, hebat dalam soal komunikasi. Kalau soal agama kan beliau sendiri ngaku, belajar sendiri seperlunya kan gitu. Jadi ya dalam soal agama kan dia kan anak kecil kan gitu. Ya anak kecil bertanya, menyatakan pendapat ya boleh-boleh saja, tinggal diluruskan aja. Tapi nggak usah nuduh kafir, nggak usah nuduh menyesatkan umat, nggak usah nuduh merusak Islam. Itu loh. Ini agen komunis, nggak usah gitu. Itu loh.
Seandainya itu semua itu tuduhan itu benar, kita tidak wajib menuduh. Tapi kalau tuduhan itu salah, dan probabilitas untuk tuduhan itu salah, kalau saya itu 90% salah itu tuduhan-tuduhan kayak gitu. Ya itu tuduhan itu kembali kepada yang nuduh loh. Nah, ini untuk netizen. Jadi Islam itu bukan pemarah, kata guru sekumpul itu Rasulullah itu ramah, pemurah, bukan pemarah, bukan. Rasulullah itu ramah, pemurah, bukan pemarah. Nah, isinya Al-Quran itu kan perdebatan. Yahudi bertanya ini, yas'alunaka dan seterusnya itu kan banyak ayat-ayat itu. Membantah terus ya Rasulullah ya menghadapinya dengan tenang aja tuh. Nunggu wahyu ya kan. Nah, aku nggak bisa jawab karena memang Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha kan gitu. Tidak pernah Rasulullah mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Makanya hadis-hadis yang sahih yang benar-benar diucapkan Rasulullah, disabdakan Rasulullah, itu wahyu. Wahyu kan ada dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk hadis. Semua ucapan Nabi yang benar-benar diucapkan oleh Nabi itu wahyu, karena tidak berucap Nabi itu tidak bersabda kecuali in huwa wahyun yuha, kan gitu. Nah, makanya kalau kita kita ibaratkan gitu loh, Al-Quran itu seperti Pancasila kalau dalam di negara kita, kedudukannya itu loh, dasar dari segala sumber dari segala sumber hukum, karena Pancasila. Hadis itu undang-undang dasar, kan itu. Nah, tafsir para sahabat, para ulama dan seterusnya itu seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah dan lain-lain itu. Dasar dari segala dasar hukum, dasar dari segala dasar teologi Islam, Al-Quran. Undang-undangnya dijelaskan oleh sabda Rasulullah, oleh hadis Rasulullah, oleh apa yang dilakukan Rasulullah, karena hadis itu kan artinya yang diucapkan dan yang dilakukan Rasulullah, kan gitu. Nah, undang-undangnya itu undang-undang dasar. Pada level sahabat, tabingin, ulama itu sudah menjadi undang-undang, setingkat undang-undang atau setingkat peraturan pemerintah dan lain-lain itu. Kalau ibaratnya apa ya, diumpamakan struktur undang-undang di negara kita. Tidak ada di Pancasila itu aturan untuk siapa mencuri dihukum penjara, kan tidak ada Pancasilanya. Ya adanya kan di undang-undang, di undang-undang dasar aja nggak ada kan gitu. Gitu loh. Nah, sholat 5 waktunya dan pelaksanaannya itu diatur oleh Rasulullah, oleh hadis-hadis Rasulullah, oleh apa yang disabdakan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran menyatakannya sholatlah, ingatlah Tuhan di waktu pagi dan petang dan di tengah malam, maksimal 3 loh itu. Rasulullah, ini loh yang dimaksud Allah di waktu pagi dan petang itu pelaksananya begini, ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Nah, yang di tengah malam itu sunat. Wa minal lail fatahajat nafilatan, kan itu ayatnya Quran. Ya, Rasulullah memberi contoh, menjelaskan caranya sholat begini loh. Jadi Quran juga tidak secara rinci, kan rukuklah, sujudlah, tapi nggak ada cara pertama takbiratul ihram, nggak ada. Itu cukup hadis. Kan itu yang ngatur Allah, nggak usah bantah kan gitu tuh. Kok Allah kok nggak menjelaskan di Quran? Lah nggak usah dijelaskan cara rinci aja, kamu nggak baca kok Qurannya, apalagi rinci ya lebih tebal lagi nanti. Itu ayatnya lebih banyak lagi. Allah itu maha bijaksana. Jadi jangan sedikit-sedikit itu curiga gitu loh. Di masa perjanjian perjanjian Hudaybiyah kan ya. Jadi orang Islam dan orang musyrik Mekah itu bisa bergaul, berkomunikasi. Rasulullah kan cuma meminta dalam perjanjian itu orang boleh diskusi tentang agama. Nah, orang-orang musyrik Mekah kan pada diskusi tentang Islam, tentang boleh diskusi kan debat, saling bantah, Nah, dari situlah orang pada masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid.
Nah kalau nggak ada perdebatan, nggak ada ini, nggak ada yang ngeyel, nggak ada anu, ya gimana? Nggak, pemahamannya nanti nggak ningkat dong, pemahaman umat. Jadi biarkan aja semua orang, ya biarkan aja ngomong. Nah, yang benar itu tetap benar. Yang benar pasti menang kan gitu toh. Kebenaran itu kalau istilah orang sekarang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, nggak usah khawatir gitu loh. Kalau soal debat-debat itu. Yang kita protek itu umatnya Rasulullah dari kezaliman, kejahatan. Oh, diskusi macam-macam seperti Pak Ade Armando melontarkan, ya biarin aja, ya beliau mah ahli komunikasi, pintar memainkan kalimat gini. Ya memang pintar ya, namanya juga pakar komunikasi itu ya. Ya orang yang marah aja yang bodoh berarti. Nah dimainkan dalam format komunikasi yang yang taktis seperti itu kok terjebak marah. Itu loh. Kiai Khalil Nafis itu yang dari MUI itu benar nggak marah. Gini ya gitu. Ya karena paham Pak Ade Armando pakar komunikasi, main komunikasi. Gitu loh. Jangan marah lah. Kalau nggak paham itu diputar berulang-ulang konten itu. Diputar berulang-ulang. Kemudian baru disimpulkan gitu loh. Baru komen. Tapi memang kadang-kadang hater itu memang nggak mau dengar, nggak mau memperhatikan, memang orang stres. Kan gitu tuh. Orang stres kalau pokoknya merasa paling benar itu kan stres itu namanya. Gitu. Itu yang jangan-jangan itu yang dimaksud Rasulullah. Saya tidak menuduh. Rasulullah itu kan merumuskan kesombongan itu apa? Kesombongan itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran itu artinya merasa paling benar, yang lain salah. Kalau nggak cocok pasti salah, sesat, kafir. Ya Allah, apa Rasulullah ngajari kayak gitu? Di zaman Rasulullah Quran dibantah macam-macam, Rasulullah tenang aja. Saya kulu sufaha, orang-orang bodoh akan berkata, akan bertanya, kan itu. Dan seterusnya kan itu. Yas'alunaka, itu banyak toh ya dalam Al-Quran tuh, akan bertanya kepadamu. Itu artinya itu bertanya itu nadanya itu ada kalanya itu membantah, ngeyel, menentang. Ini enggak apa-apa. Kebenaran Islam kan katanya yakin kalau Islam itu benar, ya kebenaran pasti menang, enggak usah khawatir. Tuh loh. Sedikit khawatir. Kadang-kadang juga saya juga nggak yakin kalau orang itu khawatir, yang orang yang suka menjudge itu, menghukumi kafir, murtad, musuh Islam, PKI dan lain-lain itu saya nggak yakin kalau itu mengkhawatirkan umatnya Rasulullah. Nggak yakin. Memang hobinya kayak begitu. Memang orang stres itu. Sesat, keliru. Ya Allah. Ya perdebatan dalam Al-Quran itu kan perdebatan Rasulullah, ada kalanya dengan orang-orang yang setengah yakin, ada kalanya dengan orang-orang yang sesat, kan gitu. Nah ketika misalnya ada orang berpikir aneh-aneh, ngawur, ya dijawab aja dengan benar. Ini yang benar kayak gini, ini itu dah. Ya udah selesai kan. Ya tapi itu pernyataannya kan menyesatkan umat. Ya umat kan nanti juga mendengar jawaban dari kita toh. Ya biar menyimpulkan sendiri. Masa kita nggak percaya kalau umat itu punya otak? Di zaman Rasulullah aja, Rasulullah itu, iya yang penting boleh diskusi. Semua orang boleh mendiskusikan ajaranku, Islam kan itu. Silahkan yang percaya, yang faham iman kepadaku, boleh. Yang tidak paham tetap tidak mau percaya kepadaku, tidak beriman kepadaku, ya boleh. La ikraha fiddin, ngeyel boleh, manut boleh. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, nggak usah khawatir. Aku itu nggak terlalu yakin kalau orang-orang yang mengatasnamakan khawatir umat tersesat itu benar-benar mengkhawatirkan umat. Pak Kiai juga suudon, ya enggak, faktanya begitu masalahnya. Ya kalau khawatir menyesatkan umat itu ya dijawab aja dengan benar, nggak usah emosi. Duh Pak Kiai tadi emosi, ya enggak, aku kan cuma mencontohkan orang emosi. Aku sih nggak emosi. Itu loh. Ini ya by design lah semuanya. Intinya itu begini, kata guru sekumpul, aku kan idolaku kan guru sekumpul dan Gus Dur, maka tak sebut terus. Kata guru sekumpul, orang itu kalau marah
pikirannya sempit, tertutup, jadi nggak bisa paham. Oleh karena itu hindari marah supaya kita paham. Itu loh. Kadang-kadang begini loh, menjelaskan sesuatu, orang Jawa, orang Kalimantan, penjelasannya itu sebenarnya isinya sama, gaya bicaranya itu kan orang Jawa punya cara gaya sendiri, Kalimantan punya gaya sendiri, orang Sumatera punya sendiri, orang Irian punya gayanya sendiri. Lalu sama-sama orang Kalimantan atau sama-sama orang Jawa aja kan ada dialek yang berbeda. Orang Jawa Timur kayaknya kayak begitu, orang Jawa Tengah kayak begini, nanti orang Jawa Barat kayak begitu, orang Betawi beda lagi nanti. Sama-sama Jawa Tengah aja lah, Jogja dan Semarang itu sudah agak ada bedanya. Enggak usah jauh-jauh lah, sama-sama Jogja aja lah. Bantul dan Gunung Kidul itu berbeda loh. Ya toh? Dan Kulon Progo beda, sudah dialeknya beda. Kalau Gunung Kidul, iya nih. Oh iya nih. Ya, memang gitu. Orang Bantul ya itu tadi. Oke, anu nih kol-kola itu Bantul kan itu. Orang Sleman lain lagi, ada bedanya dikit. Slemania itu beda lagi. Kulon Progo juga mboten. Itu. Karena itu terutama yang Kulon Progo yang tinggalnya di daerah dataran atas, kan jalannya kan naik turun. Jadi mboten saja, menyampaikan kata mboten itu artinya tidak, itu aja. Itu intonasinya itu sesuai dengan jalan yang biasa dilewati. Mbo, kan nurun, mboten, kan itu toh. Tuh loh. Kalau orang Bantul ya jalannya Bantul, atau orang Kulon Progo yang tidak di pegunungannya itu ya mboten ya biasa, jalannya datar atau mboten, datar mboten. Nah itu. Mbo, turun dulu. Mboten. Kan itu tuh. Ya, Gunung Kidul orang mboten iya nih. Iya nih. Itu naik turun dan gerunjal. Ada dialek, ya. Sama-sama bahasa Jawa aja dialeknya macam-macam. Podo-podo sama-sama bahasa Jawa. Sama-sama Gunung Kidul atau sama-sama Bantul, sama-sama pleret Bantul, masing-masing orang berbeda, namanya idiolek. Pak Wan itu berbeda ngomongnya dengan saya, intonasinya beda. Kan itu. Sama yang podo anak Arifin kan Tegal ya, Tegol. Yang podo plerete misalnya sama Sola, ya beda. Kalau Pak Wan nggih kan gitu. Gitu. Al Pak Wan kan itu. Nah, Sola lain lagi nggih, kan itu. Ya, itu sama-sama orang Bantul, sama-sama orang Pleret. Pak Wan dudu Pleret ya asline. Kelahirannya iki Sewon ya. Mau Sewon iki padha Plerete lah sapa ya? Sola sama Rizal lah padha-padha Plerete. Satu kelurahan lagi, Wonokromo kan dulu asalnya. Beda toh? Iya, kalau diperhatikan benar loh. Nah kita itu kalau mau memahami, oh ini penjelasan ulama Jawa itu intonasinya kayak begini. Oh ini penjelasan ulama Kalimantan, oh intonasinya begini. Dialeknya begini. Penjelasan ulama Sumatera ya beda-beda. Oh ini penjelasan ulama Betawi, ya intonasinya beda toh. Jangan gagal paham. Komunikasi itu memang harus teliti lah. Hari ini kan karena kita sibuk keburu untuk mengeklik konten yang lain itu, jadi kita secepat-cepatnya. Nah, secepat-cepatnya itu yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu yang menyebabkan pembulian, hater itu muncul. Atau karena memang orang itu benar-benar otaknya sudah rusak ya bisa juga nih. Memang ya nggak punya duit, nggak ada pekerjaan, sedang dimarahi istri, anaknya juga ngeyel, tetangganya juga menjengkelkan, ya sudah nonton kontenku langsung dasar kiai tai kan itu. Ya sebenarnya itu kalau saya kiai tai beneran ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau tidak berarti dia yang tai kan itu tuh gampang kan. Jadi kalau kita dibully itu ya nggak usah marah. Usah marah juga, ya marah sedikit lah, perempeng gitu, 1-2 detik, habis itu sudah.
Yang penting itu tuduhan itu benar nggak? Oh tidak, ya sudah tuh nggak apa-apa. Tuduhan itu benar, ya tinggal kita perbaiki diri kita. Gampang aja, gitu aja kok repot. Gampang ngomongnya, emosinya yang susah itu. Itu loh. Jadi, oh ini cuma budayawan ya. Memang saya budayawan. Apa salahnya dengan budayawan? Ulama yang budayawan itu perspektifnya lebih luas daripada ulama yang tidak ngerti budaya. Kanjeng Sunan Kalijaga itu budayawan, seniman. Kan itu. Imam Al-Ghazali budayawan, sastrawan kan seniman. Habib Ali Al-Habsyi kalau bukan sastrawan nggak bisa nulis Simtud Duror itu. Sastrawan kan berarti budayawan. Habib Ali Al-Habsyi, Sohibul Maulid kan itu, yang menulis Mu'alif Simtud Duror, ya budayawan. Kalau nggak budayawan nggak bisa nulis itu. Ya bisa kalau kehendak Allah. Loh iya kehendak Allah itu ada jalannya, ada sunatullahnya kan gitu. Ulama nggak ngerti sastra, nggak ngerti budaya, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tahlil aja fales, ya repot kalau begitu. Guru sekumpul itu merdu suaranya, berarti kan seniman suara, budayawan. Guru sekumpul paham bahasa-bahasa Banjar, bahasa hulu sungai, bahasa Jawa, macam-macam paham. Sastra amat sangat paham beliau itu. Berarti kan beliau seniman, ulama yang seniman. Makanya wali kutub. Kan gitu. Misalnya ada orang yang pengetahuan agamanya sama persis dengan guru sekumpul. Tapi suaranya fales, ya nggak bisa jadi wali toh. Ya guru sekumpul diangkat oleh Rasulullah menjadi wali kutub ya setelah dilengkapi dulu toh sama Allah itu dengan suara yang merdu indah dan seterusnya kan itu toh. Nggak ada wali kutub kok fales itu. Wali biasa aja yang fales itu nggak ada. Makanya kalau kamu fales nggak usah cita-cita jadi wali. Kecuali kamu kursus vokal dulu, hilangkan falesnya. Tuh. Nggak ada wali kok ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada, merdu suaranya wali itu. Nah, gimana mau menggetarkan wong kuping kita aja sebelum sampai ke jiwa kita mendengar aja udah gatal duluan toh. Memang suara itu nggak dipentingkan. Guru sekumpul juga menjelaskan jangan terjebak pada lagu, pada nada. Otomatis aja guru sekumpul baca Fatihah aja merdu. Semua qasidah kalau yang melantunkan guru sekumpul kan merdu toh, nggak ada yang tidak merdu, semua merdu. Ya apa misalnya apa? Ya, semuanya khobiri salah satunya kan itu. Apalagi yang doa hujan itu apa? Ya latifan bil ibad. Nah itu kalau yang melantunkan guru sekumpul nggak ada tandingnya, juga ada yang bisa niru. Wali kutub kalau mau niru persis ya jadi wali kutub duluan kan itu pun belum tentu oleh Rasulullah diizinkan. Enggak, kalau soal suara tetap guru sekumpul aja juaranya kan itu, yang milih kan Rasulullah itu loh. Yang satu ya latifan bil ibad. Nah iya iki malaikat mau ngasih hujan aja lari, kaget toh. Makanya kalau guru sekumpul yang melantunkan ya latifan bil langsung hujan kan itu ya, malaikatnya yang bawa mendung dibawa ke sini aja merdu banget suaranya kan gitu. Itu anunya loh, apa itu nih? Rekonstruksi apa kuwi jenenge dialognya enggak persis seperti itu ya enggak. Nanti saya dikira bikin-bikin. Nah itu orang itu kalau enggak ngerti sastra itu repot itu. Ngomong sama orang kaku enggak ngerti sastra itu repot. Enggak bisa gurau. Kalau di surga nanti gimana? Nggak bisa gurau itu, kasihan ya. Tuh, diriwayatkan guru sekumpul itu kalau habis melantunkan ya latifan bil ibad itu hujan kan itu. Sore hari melantunkan, malam harinya hujan. Pagi hari melantunkan, sorenya hujan. Nah kita ya latifan bil ibad itu, ya di musim hujan ya langsung hujan bukan karena ya latifan kita kan gitu.
GR banget, aku mau coba ya latifan. Lo ya sudah mendung, udah gerimis, kamu ya latifan bil ibad. Hujan toh berarti ampuh. Lo ya enggak, kamu baca itu malah menghambat aslinya. Harusnya udahnya lebih deres. Karena kamu baca itu dihambat, malaikat sebel sedikitan. Tidak mudah memahami Islam secara integral itu. Butuh banyak pendekatan. Makin banyak dimensi dalam diri kita, makin banyak kemungkinan kita untuk lebih mendekati pada pemahaman yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Maka seperti guru sekumpuh, seperti Habib Ali Al-Habsyi, penulis Simtud Duror, seperti Abu Yatim Yati, Banten seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ngampel, dan semua wali songo dan semua wali, itu dimensinya banyak sekali. Ahli tafsir, ahli qiraat, ahli tasawuf, ahli fikih, macam-macam. Ahli sastra, ahli budaya, ahli suara, itu loh, komplit. Ya Rasulullah kan komplit, semua sumbernya kan dari Rasulullah. Tuh. Tidak ada satu kebaikan, satu kualitas kecuali pasti bersumber dari Rasulullah. Di Simtud Duror kan ada itu. Kalimatnya apa itu? Lupa. Gitu. Buka Simtud Duror ada itu. Memang seperti itu. Yang semuanya diciptakan dari Nur Rasulullah. Kalau enggak sedikit-sedikit, itu mengada-ada, musyrik, asal berpendapat, asal bicara, enggak ada dalilnya. Dalil itu kan ada dalil nakli yang tertulis, Quran, hadis, dan pendapat ulama. Pendapat ulama itu juga ada kalanya tidak 100% pasti benar toh, ulamanya sendiri mengatakan ini bisa juga salah kan gitu. Yang pasti benar kan Quran, hadis. Yang benar-benar hadis kan itu. Itu pun kita memperkarakan yang benar-benar hadis dan tidak itu kan tidak mudah juga, makanya ada hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dha'if dan yang lain-lain kan. Tidak mudah juga itu. Ada dalil itu yang nakli. Yang nakli aja tidak mudah. Kemudian ada dalil akli, ngakli, pakai logika. Gitu loh. Kalau selesai dengan logika sebenarnya tidak usah pakai nakli juga nggak apa-apa, karena yang logik itu pasti ada naklinya, pasti cocok nanti. Gitu loh. Atau kalau dibalik itu urutannya nakli dulu, baru akli kan gitu. Bisa juga begitu. Sama aja dengan metode taroki tanazul kan sebenarnya sama itu. Nah orang yang nggak biasa, literaturnya nggak cukup, literasinya nul, literatur agamanya atau istilahnya itu apa? Anunya itu dalam bahasa pesantren itu lupa aku. Nggak cukup, baca kitabnya nggak cukup, atau cukup baca kitabnya tapi otaknya nggak cukup, jadi nggak paham. Ya sudah apa-apa itu serba salah, serba salah, takut untuk diri sendiri nggak apa-apa, terus mengecam orang itu, sedikit kafir, sedikit murtad, sedikit itu karena menunjukkan keterbatasan pemahaman tentang agama. Kalau luas pemahamannya itu ya maklum apa-apa, santai aja. Rasulullah aja bersabda, sabda Rasulullah tentang keraguan-raguan itu tanda orang mau naik imannya itu kan luar biasa. Ada orang ragu-ragu setengah membantah kan sebenarnya itu. Ya memang tanda imannya mau naik, lo gimana? Itu kalau Rasulullah maha keren memang kan gitu. Kalau kita nggak mungkin kita bisa maha keren ya. Itu hanya hak Rasulullah. Kalau kita bahkan keren aja nggak bisa, yo mbok jangan terlalu katrok lah kan gitu tuh. Katroknya dikit aja yang kebangetan lah. Betul lah. Kita ini dutanya Rasulullah. Semua orang Islam, semua orang yang ngaku dirinya Islam kan menjadi dutanya Rasulullah, utusannya Rasulullah. Perilaku kita, perkataan kita, cara berpikir kita itu nanti orang yang mendengar akan bisa menisbatkan kepada Rasulullah loh. Duta Islam kan kita itu. Semua orang Islam kan duta Islam. Jaga dong nama baik Islam, nama baik Rasulullah. Nah itu. Nanti orang non Islam bisa menyalahkan Islam, bisa menyalahkan Rasulullah gara-gara perilaku kita yang kurang ajar, yang tertutup, yang tidak logik. Misalnya ada orang, saya selalu kalau ngomong tidak pernah logik, tidak pernah terbuka, tidak pernah
sedikit-sedikit marah macam-macam. Orang non Muslim itu, oh gitu ya, kamu Islam ya, pengikut Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang itu nanti akan membayangkan Rasulullah itu kayak aku kok, kan celaka itu. Enggak maulah aku kalau Islam, ya kamu produk Islam cuma kayak begini, kan gitu. Hati-hati dong, harumkan nama Rasulullah, besarkan Rasulullah lewat ucapan tindakan. Jangan sedikit-sedikit memarahi orang, jangan sedikit menuduh. Kelihatan katrok banget gitu loh. Di alam ketika komunikasi itu begitu mudah, ketika teknologi komunikasi itu begitu tersebar, kalau kita nggak tampil flamboyan gitu, aduh nanti kita memberi citra buruk kepada Islam, kepada Rasulullah kalau caranya seperti itu. Mau dipahami dulu, jangan sedikit-sedikit marah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.